Dalam rangka memaksimalkan kinerja legislasi terkait RT/RW di wilayah Kabupaten Nganjuk yang akan menjadi payung hukum oleh eksekutif pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sekalipun di tengah meningkatnya lonjakan COVID-19 di sejumlah daerah, DPRD Kabupaten Nganjuk mensiasatinya dengan sistem virtual Zoom meeting yang dilakukan dari rumah masing-masing. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat paripurna yang fokus pada pembahasan pada perubahan renja atau rencana kerja tahun 2021 hingga 2022, serta pengesahan dibacakan oleh anggota DPRD yang hadir secara faktual. Marhen Jumadi, selaku PLT Bupati menyampaikan, terkait paripurna dengan agenda yang sudah disiapkan untuk program kerja berkepanjangan sampai dengan 2040, tentu harus digodok secara insentif sehingga akan menghasilkan produk serta draft yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti atas undangan dari Pak Ketua DPRD yang berkaitan satu yang berkaitan dengan renja ya, Pak Ketua ya. Yang kedua tentang Raperda RT/RW Kabupaten Nganjuk 2021-2041. Ini yang kita ajukan karena berdasarkan petunjuk dari Kementerian ATR dalam rangka memaksimalkan kinerja legislasi terkait RT/RW di wilayah Kabupaten Nganjuk yang akan menjadi payung hukum oleh eksekutif pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sekalipun di tengah meningkatnya lonjakan COVID-19 di sejumlah daerah, DPRD Kabupaten Nganjuk mensiasatinya dengan sistem virtual Zoom meeting yang dilakukan dari rumah masing-masing. Sementara mekanisme persidangan tetap dihadiri secara faktual oleh Ketua DPRD Dr. Andes Tatit Heru Cahyono, serta PLT Bupati Nganjuk Dr. Marhen Jumadi, dan sejumlah OPD pemerintah Kabupaten Nganjuk. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat paripurna yang fokus pada pembahasan pada perubahan renja atau rencana kerja tahun 2021 hingga 2022, serta pengesahan dibacakan oleh anggota DPRD yang hadir secara faktual. Marhen Jumadi, selaku PLT Bupati menyampaikan, terkait paripurna dengan agenda yang sudah disiapkan untuk program kerja berkepanjangan sampai dengan 2040, tentu harus digodok secara insentif sehingga akan menghasilkan produk serta draft yang sempurna. Sementara Tatit Heru Cahyono berharap untuk langkah ke depan dalam skala prioritas tetap pada koridor, menghindari lahan hijau demi mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai daerah penyangga swasembada pangan. Terima kasih. Yang pertama, ini memang sesuai dengan surat dari kementerian terkait dengan perubahan RT/RW, maka pada hari ini DPRD menyikapi untuk secepatnya nanti kita akan bahas lewat pansus terkait dengan RT/RW karena memang banyak sekali perubahan-perubahan, terutama lokasi, dan kita menyesuaikan dengan King. Sementara kemarin sampai King 1, 2, 3, kawasan Nganjuk 1, 2, 3, yang rencana nanti juga sampai 5. Mudah-mudahan ini nanti kita sinergikan di perubahan terkait dengan rencana tata ruang tata wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Itu nanti arah pembangunan itu diarahkan kemana, Pak Ketua? Ya sesuai dengan konsep yang sudah disodorkan kepada kami lewat draft Raperda itu. Nanti ada beberapa wilayah mulai dari wilayah selatan di Kabupaten Nganjuk ini yang jelas nanti tidak menggunakan wilayah hijau. Kita pastikan untuk wilayah hijau. Artinya menghindari wilayah hijau gitu ya. Itu jangan sampai digunakan untuk wilayah industri. Kita nanti juga kaji bersama-sama terkait dengan draft rencana Perda RT/RW. Kalau dengan adanya banyak perusahaan yang masuk ke Kabupaten Nganjuk, otomatis akan mengurangi lahan pertanian di Kabupaten Nganjuk. Ini seperti apa? Tidak hanya pertanian saja. Jadi kita kan tidak menutup kemungkinan nanti juga kita koordinasi dengan kehutanan
bisa gunakan untuk tukar guling, misalkan kita menggunakan wilayah hutan, daerah Gundang, daerah Joso dan sebagainya itu kan tidak menutup kemungkinan kita koordinasi dengan mereka, kemudian nanti kita belikan di daerah yang lain seperti untuk penggunaan semantok. Itu kan juga ada wilayah hutan, terus kemudian kita tukar guling di wilayah di Jawa Timur yang lain, sehingga tidak terlalu banyak merugikan untuk pertanian, terutama sekali lagi pertanian wilayah jalur-jalur hijau yang memang daerah subur. Ini kita meminta kepada teman-teman itu untuk diperhatikan betul, jangan sampai peruntukannya itu nanti yang salah. Karena Nganjuk ini sebagai lumbung pertanian, lumbung pangan, penyangga pangan di nasional, ini juga tetap kita pertahankan dengan tetap mengakomodir investor yang akan masuk ke Kabupaten Nganjuk. Berarti lebih condong diarahkan ke perhutani ya Bu? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut, yang jelas nanti untuk daerah-daerah yang subur, daerah-daerah hijau, nanti kita sekali lagi itu jangan dikorbankan. DPRD Kabupaten Nganjuk terus berupaya mensinergikan semua anggotanya agar pro pada masyarakat khususnya petani. Rapat paripurna tersebut digelar pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan GPN Indonesia.